Bab 1776. Ayahmu ada di sini, Nona Pan. Mungkinkah ayahmu adalah tuan istana dari Istana Umur Panjang? Ye Yunfei mengerutkan kening saat dia melihat sosok tajam yang datang dari langit di kejauhan. Kekuatan orang yang masuk sangat kuat. Setelah memikirkannya, Ye Yunfei menyadari bahwa tidak banyak master dengan kekuatan seperti itu di seluruh Longevity Palace. Terlebih lagi, orang yang datang adalah ayah Pan Wanjun, jadi Ye Yunfei menduga bahwa itu mungkin adalah penguasa Istana Panjang Umur. Ya, ayahku adalah pemilik Istana Panjang Umur. Pan Wanjun mengangguk. Ayahmu sepertinya salah paham denganku. Ye Yunfei tersenyum kecut, gemuruh. Begitu Ye Yunfei selesai berbicara, seorang pria parubaya mendarat di depan Pan Wanjun dan Ruer seperti meteorit dari langit. Penguasa Istana Umur Panjang ada di sini. Pencuri kecil Su Fei, kamu berani menyentuh orang-orang di Istana Umur Panjangku, mati. Tuan Istana langsung menjaga Pan Wanjun dan Ruer, wajahnya penuh amarah, dan lengan bajunya dibanting ke arah Ye Yunfei. Booming, lengan bajunya terus membesar dan membengkak tertiup angin, dan di lengan baju itu, gunung, sungai, bumi, sungai, matahari, bulan, bintang, dan fenomena lainnya muncul. Ye Yunfei diam-diam terkejut, dan menyadari bahwa ini adalah teknik yang sangat brilian yang disebut Qian Kun in the Sleeve. Boom, kemanapun lengan baju master istana pergi, ruang terus pecah. Dengan lengan baju digulung, Ye Yunfei memimpin Situ Konger dan yang lainnya menjauh dari penguasa istana dalam satu langkah. Gemuruh, tuan istana tidak mau melepaskannya, dan lengan bajunya terus meregang, mengejar Ye Yunfei. Ayah, apa yang kamu lakukan? Mengapa kamu melakukan sesuatu pada Su Fei? Pan Wanjun memeluk lengan tuan istana, mencegahnya melakukan apapun. Juner, apa yang kamu lakukan? Lepaskan. Jangan khawatir, dengan ayah di sini, pencuri kecil ini tidak berani melakukan apapun padamu. Tuan istana berkata dengan suara yang dalam. Namun, dia khawatir akan mempengaruhi putrinya, jadi semua serangan itu melambat. Tuan, Su Fei bukan orang jahat. Dia tidak melakukan apapun pada kita. Sebaliknya, dia banyak membantu kita. Ruer juga maju selangkah, berhenti di depan tuan istana. Meskipun dia adalah seorang pelayan, dia tumbuh bersama Pan Wanjun sejak dia masih kecil, dan tuan istana selalu memperlakukannya sebagai putrinya sendiri, jadi dia bergaul dengan tuan istana dengan sangat santai. Apa yang dia bantu? Master istana terkejut. Bicara pelan-pelan, ada yang harus aku lakukan. Dengan gerakan sosok Ye Yunfei, dia memimpin Situ Konger dan yang lainnya untuk mengejar ke arah perginya para iblis. Di Tianwei Tian, di lokasi tertentu, terdapat sebuah altar kuno. Altar ini sebenarnya adalah formasi teleportasi melintasi angkasa. Cepat, mari kita kembali ke alam iblis terlebih dahulu, laporkan situasi di sini kepada Raja Iblis Besar, lalu buat keputusan. Sejumlah besar iblis berguling menuju altar kuno dengan panik. Bagaimana jika anak manusia itu menemukan altar ini? Jika altar ini dihancurkan, akan sulit bagi kita untuk kembali ke dunia kecil ini di masa depan. Tanya seorang master iblis dengan cemas. Jangan khawatir, altar ini memiliki fungsi penyembunyian diri. Setelah kita semua berteleportasi, altar ini secara otomatis akan bersembunyi dan memasuki kedalaman ruang. Jawab Raja Iblis. Hanya Mozun yang tahu rahasia altar itu. Segera setelah itu, setan-setan ini datang ke sisi altar. Beberapa iblis melangkah maju dan bekerja sama untuk mengaktifkan altar teleportasi. Gemuruh, semburan energi ruang dan waktu terpancar dari altar. Naiklah secara berurutan, teriak Raja Iblis. Kemudian orang-orang dan kuda dari setan-setan ini mulai berjalan dengan mulus menuju altar. Batch demi batch setan diusir dari dunia ini oleh altar. Tidak lama kemudian, sebagian besar iblis telah berteleportasi. Hanya ada beberapa iblis yang tersisa. Raja Iblis ini berdiri di altar teleportasi, mengaktifkan altar, dan bersiap untuk pergi. Memanggil. Tiba-tiba, sesosok muncul di langit yang jauh. Itu adalah Ye Yunfei. Tidak, anak manusia itu ada di sini. Ayo cepat pergi, lalu biarkan altar ini disembunyikan. Jika anak itu menemukan altar ini, dia pasti akan menghancurkannya, kata salah satu yang mulia iblis dengan kaget. Energi teleportasi yang kuat menyelimuti Raja Iblis ini dan berteleportasi. Saat berikutnya, altar mulai beriak dan berputar, lalu menghilang. Posisi ini dikaitkan dengan ketenangan.
memanggil. Ye Yunfei melintasi langit bersama Situ Konger dan yang lainnya, dan mendarat di lokasi ini. Aneh, di mana setan-setan itu? Aku samar-samar bisa merasakan aura mereka tadi, mengapa mereka semua tiba-tiba menghilang? Kata Situ Konger dengan wajah bingung. Mereka tidak lagi di dunia ini, mereka telah kembali ke alam iblis. Ye Yunfei tersenyum ringan, kembali ke alam iblis. Apakah ada jalan menuju alam iblis di sini? Situ Konger bertanya dengan bingung. Itu bukan lorong, tapi altar teleportasi. Ye Yunfei tersenyum tipis. Kekuatan jiwa Ye sangat kuat, dan pencapaiannya dalam hukum ruang dan waktu juga sangat dalam. Begitu dia sampai pada posisi ini, dia mungkin tahu apa yang sedang terjadi di dalam hatinya. Teknik pembalikan waktu. Ye Yunfei berteriak sebentar, dan menggunakan teknik pembalikan waktu. Segera, waktu di mana altar barusan mulai mundur. Segera, altar mulai muncul, dan beberapa setan berdiri di atas altar, yang merupakan tempat di mana beberapa setan terakhir berteleportasi. Jadi ada altar teleportasi di sini. Situ Konger, lelaki tua di Xingyi dan yang lainnya semuanya terkejut. Dengan jentikan lengan baju Ye Yunfei, teknik pembalikan waktu kehilangan efeknya, dan altar serta beberapa iblis menghilang. Tuan, apakah altar teleportasi disembunyikan? Hu Miao bertanya. Ya, Ye Yunfei mengangguk. Ye Yunfei datang ke semua posisi altar dalam satu langkah, dan kemudian melepaskan kekuatan jiwanya, merasakan ke kedalaman ruang, dan mulai mencari lokasi spesifik di mana altar disembunyikan. Kamu tidak perlu merepotkan. Lihat aku. Ulat naga bertanduk emas berubah menjadi cahaya keemasan dan bergegas ke kedalaman ruang. Ye Yunfei tersenyum tipis, mundur selangkah, dan mulai menunggu. Beberapa waktu yang lalu, darah ulat naga bertanduk emas mencapai terobosan, dan kemampuan untuk melakukan perjalanan melalui ruang angkasa secara alami meningkat ke tingkat yang lebih tinggi. Ketika datang ke kemampuan untuk melakukan perjalanan melalui ruang angkasa, Ye Yunfei malu untuk kalah dengan ulat naga bertanduk emas. Setelah setengah jam, memanggil, dengan kilatan cahaya keemasan, ulat sutra naga bertanduk emas keluar dari ruang dan muncul di depan Ye Yunfei. Aku menemukan altar itu, ikutlah denganku. Ulat naga bertanduk emas berkata dengan bangga. Setelah selesai berbicara, ulat naga bertanduk emas berbalik dan bergegas ke kedalaman ruang lagi. Kamu tunggu aku di luar. Ye Yunfei berkata kepada Hu Miao dan yang lainnya, lalu menunjukkan energi ruang, mengikuti ulat naga tanduk emas, dan melangkah ke kedalaman ruang. Tidak lama kemudian, Ye Yunfei mengikuti ulat sutra naga bertanduk emas ke sebuah altar. Benar saja, itu adalah altar teleportasi lintas ruang. Dan itu sudah ada sejak lama. Selama altar teleportasi ini dihancurkan, akan sulit bagi iblis untuk datang ke Tianwei Tian di masa depan. Kata Ye Yunfei, sebelum datang ke altar. Selanjutnya, Ye Yunfei melepaskan kekuatan jiwa dan energi ruangnya, merasakan di dalam altar, dan mulai mempelajari altar. Bab 1777. Altar teleportasi ini sangat bagus. Saya kira itu dibangun oleh kekuatan besar tertentu di dunia iblis kuno. Petik 2. Setelah beberapa saat, Ye Yunfei menemukan bahwa tingkat altar teleportasi ini sangat bagus, dan strukturnya sangat stabil. Setelah sekian lama, kekuatannya tidak melemah sama sekali. Lagi pula, setelah sebagian besar altar teleportasi melewati periode waktu yang lama, energi ruang dan hukum yang terkandung di dalamnya pasti akan menurun. Ternyata ada 3 formasi ruang padat di dalam altar ini, dan sekumpulan kristal kosong yang kacau disegel. Tidak heran kekuatan teleportasinya dapat tetap tidak berubah untuk waktu yang lama. Ketiganya padat formasi kosong tidak hanya dapat menjaga energi kristal kosong yang kacau di dalam altar agar tidak hilang, tetapi juga terus menyerap energi ruang dan hukum dari ruang sekitarnya untuk mengisi kembali altar dan kristal kosong yang kacau itu. Nah, untuk membangun altar ini ras iblis pasti memiliki pencapaian luar biasa dalam hal energi, ruang, dan hukum. Tampaknya itu harus dibangun oleh barang-barang antik tua yang telah tidak aktif di dasar gunung iblis kuno di alam iblis, karena hanya beberapa iblis tua itu yang Anda memiliki kekuatan untuk membangun altar teleportasi yang begitu cemerlang. Ye Yunfei menghitung dalam benaknya, dan dia secara kasar menebak siapa yang membangun altar di depannya. Karena ketika Ye Yunfei adalah kaisar surga, dia pernah melangkah ke alam iblis, yang membuat para iblis tua di dasar gunung iblis kuno khawatir. Dengan aksinya, Ye Yunfei meninggalkan dunia iblis. Tianwei Tian hanyalah sebuah dunia kecil.
Agak aneh bahwa setan-setan tua itu terkejut untuk membangun altar teleportasi seperti itu. Sepertinya itu karena dunia dongeng di dalam lingkaran sihir. Ye Yunfei sedikit mengernyit. Ye Yunfei tahu bahwa harta dan peluang biasa di dunia pasti tidak akan mampu menarik perhatian para iblis tua itu. Sayangnya, dengan kekuatanku saat ini, aku tidak bisa melangkah ke lapisan kedua dan ketiga dari lingkaran sihir. Ketika kekuatanku memungkinkan, aku akan kembali ke Tianwaitian dan memasuki lingkaran sihir untuk menyelidiki dengan jelas. Pikir Ye Yunfei diam-diam. Sekarang kristal kosong yang kacau di altar ini milikku. Ye Yunfei telah mempelajari altar di depannya dengan jelas, menampilkan energi ruang, dan melambaikan tangannya. Serangkaian bilah ruang angkasa hitam, seperti serangkaian ikan perenang hitam, memotong ke arah altar, jumlahnya ratusan. Boom boom boom, satu demi satu Space Blade terus menebas altar, menyebabkan altar hancur dan hancur. Akhirnya, dengan keras, itu meledak sepenuhnya. Potongan tiang hitam keluar dari bagian dalam altar, dan jumlahnya ribuan. Batu hitam ini adalah Chaos Void Crystals. Kristal kehampaan yang kacau lahir di kedalaman kehampaan. Itu adalah spar ruang angkasa yang sangat berharga dan langka, mengandung lebih banyak energi ruang daripada kristal hukum ruang angkasa. Ho ho, Ye Yunfei mengulurkan tangannya, dan semua kristal kosong yang kacau beterbangan. Ada lebih dari 6.000 yuan. Tidak heran jika struktur dan kemampuan transmisi altar teleportasi ini masih sangat stabil setelah jangka waktu yang lama. Ada begitu banyak kristal kosong yang kacau, dan ada 3 formasi kekosongan padat. Diperkirakan setelah 1000 tahun lagi, altar teleportasi ini akan tetap stabil. Itu bisa digunakan. Ye Yunfei menghela nafas. Kamu memiliki setengah dari kristal kosong yang kacau ini, dan aku memiliki setengahnya. Dengan mengibaskan lengan bajunya, Ye Yunfei mengirim setengah dari kristal kosong yang kacau itu ke ulat naga tanduk emas. Baiklah, ulat sutra naga bertanduk emas juga sopan, dan langsung menyingkirkan setengah dari kristal kosong yang kacau. Karena energi luar angkasa adalah salah satu bakat ras ulat naga bertanduk emas, dia sangat membutuhkan kristal luar angkasa ini untuk budidaya. Dengan pemikiran Ye Yunfei, Kunpeng bergegas keluar dari belakang, membuka mulutnya dan menyedot, dan menelan sisa setengah dari kristal kosong yang kacau ke dalam perutnya. Kemudian Kunpeng kembali ke 9 kisi roda totem 9 istana, dan mulai memurnikan dan menyerap kristal kosong yang kacau itu. Ketika tingkat energi ruang Kunpeng ini meningkat, tingkat energi ruang Ye Yunfei juga akan meningkat. Faktanya, binatang berkepala 9 di Jiugong Totem Wheel setara dengan bagian dari Ye Yunfei. Setelah aku menyempurnakan kristal kosong yang kacau ini, garis keturunanku mungkin akan membuat terobosan lain. Ulat naga bertanduk emas berkata dengan penuh semangat. Altar teleportasi ini telah dihancurkan, dan akan sulit bagi iblis untuk memasuki langit luar di masa depan. Bahaya tersembunyi dari benua Hongmeng telah dihilangkan. Ye Yunfei melihat sisa-sisa altar yang hancur berkeping-keping di depannya, dan berkata, jika altar teleportasi ini tidak dihancurkan, iblis dapat memasuki Tianwaitian kapan saja, dan Tianwaitian terhubung dengan benua Hongmeng bagi makhluk di benua Hongmeng. Ini adalah bahaya tersembunyi yang sangat besar. Jika suatu hari iblis berencana untuk menyerang benua Hongmeng, pasti akan membawa bencana besar ke benua Hongmeng. Oke, ayo keluar, kata Ye Yunfei. Kemudian Ye Yunfei dan ulat naga bertanduk emas keluar dari kedalaman angkasa. Baiklah, ayo kembali ke benua Hongmeng, kata Ye Yunfei kepada semua orang. Kemudian, Ye Yunfei memimpin kerumunan menuju pintu masuk dan keluar Tianwaitian. Sepanjang jalan, banyak bahan obat dan kristal berharga dipanen. Akhirnya kembali ke pintu masuk dan keluar Tianwaitian. Ye Yunfei dapat melihat dari kejauhan bahwa Tuan Istana, Pan Wanjun dan Ruer sedang berdiri di pintu masuk. Pintu masuk dan keluar benar-benar runtuh. Nona, lihat, Su Fei dan yang lainnya ada di sini. Teriak Ruer begitu dia melihat Ye Yunfei dan yang lainnya. Segera, Ye Yunfei membawa Hung Yao dan yang lainnya, dan mendarat di pintu masuk yang runtuh. Anak muda, aku salah paham denganmu sebelumnya, maafkan aku. Ternyata Juner dan Ruer berinisiatif untuk masuk bersamamu, dan kamu merawat mereka di sepanjang jalan. Tuan Istana memandangi Ye Yunfei, matanya menjadi sangat baik. Sepertinya Pan Wanjun dan Ruer sudah memberitahunya apa yang terjadi. Tuan Asgard, sama-sama. Ye Yunfei tersenyum ringan. Nyatanya,
Sangat jarang penguasa istana Changsheng yang agung mengambil inisiatif untuk meminta maaf kepada seorang junior. Jika itu adalah pemuda lain, dia pasti akan tersanjung. Tapi Ye Yunfei tampak sangat acuh tak acuh. Tidak heran jika pemuda ini mengejutkan seluruh Middle Earth China dalam waktu singkat. Dia benar-benar memiliki sesuatu yang luar biasa. Tuan istana melihatnya di matanya dan diam-diam berkata di dalam hatinya, "Su Fei, pintu masuk ini telah dihancurkan. Kamu harus segera menemukan cara untuk mengeluarkan kami," kata Ruer kepada Ye Yunfei. Sulit untuk keluar, saluran ruang waktu ini telah runtuh dan hancur, dan ruang serta waktu di dalamnya dalam kekacauan. Jika kita menjelajah, akan sulit untuk menemukan arah yang benar, dan kita mungkin tersesat dalam kekacauan ruang waktu. Dia bahkan diasingkan ke ruang yang tidak diketahui selamanya. Tuan istana menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Dia sudah lama belajar di sini, tetapi dia belum menemukan cara untuk keluar. Lalu apa? Kita akan terjebak di sini selamanya. Saya tidak suka di sini. Ruer sedikit cemas. Jangan khawatir, aku akan membawamu keluar. Petik 2. Ye Yunfei merasakan lorong, ruang waktu, dan berkata sambil tersenyum. "Apa, anak muda? Bisakah kamu membawa kami keluar?" Setelah mendengar apa yang Ye Yunfei katakan, Palace Master tidak percaya sama sekali. Bab 1778. Aku percaya diri, tapi itu akan memakan waktu lama, jawab Ye Yunfei. Setelah berbicara, Ye Yunfei duduk bersila. Pada saat ini, binatang suci Kunpeng di roda totem 9 istana sedang menyempurnakan kristal kosong yang kacau itu, dan tingkat energi ruang Ye Yunfei terus meningkat. "Oke, anak muda, kuharap kamu bisa membawa kami keluar." Melihat kelakuan Ye Yunfei, kepala istana tidak bertanya lagi. "Juner, Ruer, aku tidak menyangka kekuatanmu telah meningkat begitu banyak selama ini." "Ini sangat bagus." Petik 2. Tuan istana berkata kepada Pan Wanjun dan Ruer, "Itu terutama karena kami berdua mengikuti Su Fei selama periode ini dan mendapatkan banyak kesempatan," jawab Pan Wanjun. Dia secara alami mengerti bahwa jika dia tidak mengikuti Ye Yunfei dan memasuki dunia luar ini dengan kekuatan mereka berdua, dia pasti sudah lama mati. Keduanya dapat bertahan sampai sekarang, dan mereka juga telah menerima banyak kesempatan, dan kekuatan mereka meningkat pesat, semua karena Ye Yunfei. "Yah, aku salah menyalahkannya sebelumnya." Master Asgard mengangguk. "Tuan Asgard, lihat, kami telah memperoleh banyak obat-obatan kuno, beberapa di antaranya berusia ribuan tahun." Ruer segera mengeluarkan sekumpulan obat-obatan lama yang diambil dari langit luar, dan menggantungnya di depan istana guru untuk melihat. Ada begitu banyak obat tua yang berharga, dan beberapa di antaranya tidak dapat ditemukan oleh dunia luar. Petik 2. Tuan istana itu kuat dan berpengetahuan luas, dan dia sedikit terkejut saat mengenali banyak obat tua yang langka dalam sekejap. "Tuan Asgard, ini hanya sebagian, kami punya lebih banyak," kata Ruer dengan sombong. "Yah, sangat bagus. Panenmu bagus. Ini adalah kesempatanmu. Setelah aku kembali, aku akan menyewa seorang alkemis senior untuk memperbaiki ramuan yang cocok untuk kultivasimu," kata Tuan istana sambil tersenyum. "Hei, tidak perlu menyewa seorang alkemis. Su Fei sangat ahli dalam alkimia. Dia tahu cara membuat alkimia. Aku hanya memintanya untuk membantuku dengan alkimia," jawab Ruer segera. "Dia tahu alkimia." Tuan istana terkejut. "Ayah, Tuan Su adalah alkemis tercanggih yang pernah saya lihat. Saya pikir Tuan Hua, kepala alkemis dari Balai Alkimia Istana Panjang Umur kami, tidak sebaik Tuan Su," kata Pan Wanjun. "Tidak mungkin. Level alkimianya sangat tinggi." Tuan istana berkata dengan heran, sedikit tidak bisa dipercaya. Setelah 1 hari, akhirnya semua kristal kosong yang kacau telah disempurnakan. Ye Yunfei, yang sedang bermeditasi dengan kaki bersila, tiba-tiba membuka matanya dan berkata dengan lembut. Setelah memurnikan lebih dari 3.000 keping kristal kosong yang kacau, Ye Yunfei menemukan bahwa tingkat energi ruangnya telah meningkat pesat. "Oke, ayo keluar." Ye Yunfei berdiri. "Bagus, kita bisa keluar." Ruer sangat bersemangat. Boom! Dengan pemikiran Ye Yunfei, Kunpeng binatang ilahi muncul, tergantung di atas kepala Ye Yunfei, menutupi ruang yang luas. "Ini Kunpeng binatang legendaris." Tuan istana diam-diam terkejut. Dia secara alami dapat melihat bahwa Kunpeng binatang ini ditiru oleh semacam keterampilan brilian. "Ngomong-ngomong, Su Fei,
ada satu hal yang ingin saya jelaskan kepada Anda. Saat ini, ada banyak orang dari berbagai kekuatan besar di China dan China berdiri di luar. Mereka mengatakan bahwa Anda telah bergabung dengan Demon Rache dan adalah pengkhianat dari benua Hongmeng. Jika kamu keluar, mereka pasti akan menyerangmu, kata penguasa istana. Apa, Su Fei membunuh begitu banyak iblis, dan mereka benar-benar mengatakan bahwa Su Fei bergabung dengan iblis. Ini fitnah, teriak Ruer pada awalnya. Selama periode waktu ini, dia mengikuti Ye Yunfei dan melihat Ye Yunfei membunuh sejumlah besar iblis. Dengan matanya sendiri, jadi dia secara alami tahu apa yang sedang terjadi. Saudara Su membunuh lebih banyak iblis daripada yang mereka kumpulkan. Mereka benar-benar mengatakan hal-hal seperti itu. Mereka semua adalah sekelompok orang yang tidak peduli dengan urusan manusia. Situ Konger juga berkata dengan marah. Saya secara alami percaya bahwa Su Fei tidak akan berlindung dengan ras iblis, tetapi orang-orang di luar tidak akan mempercayainya. Selama Su Fei keluar, dia pasti akan dikepung oleh mereka. Jadi, Su Fei, kamu harus berpikir jelas itu, kata Master Istana. Ayah, mereka salah paham dengan Su Fei. Tolong bantu Su Fei, kata Pan Wanjun. Ada begitu banyak dari mereka, bahkan jika aku membawa orang-orang dari Istana Panjang Umur ke sisi Su Fei, aku mungkin tidak dapat membantu Su Fei. Faktanya, tidak masalah bagi mereka apakah Su Fei benar-benar bergabung dengan iblis. Perlombaan, orang-orang dari berbagai kekuatan di negara Dewa Bumi menderita banyak korban di langit luar, dan semua orang menyaksikan Anda memasuki dunia negeri peri itu dengan mata kepala sendiri, berpikir bahwa Anda pasti mendapat kesempatan, jadi mereka pasti akan melakukannya, cari alasan untuk berurusan denganmu, kata Tuan Istana. Jadi begitu, Ye Yunfei mengangguk ringan. Faktanya, Ye Yunfei telah memikirkan situasi seperti ini sejak lama, mengetahui bahwa setelah dia keluar, pasti akan ada banyak orang kuat yang datang mengganggunya. Sebelum memasuki langit luar, Ye Yunfei berani memprovokasi dunia mayat dan makam langit, apalagi sekarang. Dengan peningkatan kekuatan yang substansial, Ye Yunfei sekarang tidak takut dengan kekuatan besar manapun di Tiongkok. Ngomong-ngomong, sebelum saya masuk, saya sepertinya telah mendengar bahwa beberapa kekuatan besar dari alam mayat dan makam Tianyu telah membentuk tim untuk pergi ke Donghuang untuk melikuidasi pasukan dan orang-orang yang terkait dengan Anda. Mereka pasti akan pergi ke masalah faksi Ziwei. Tuan Istana berkata lagi. Mereka mencari kematian. Wajah Ye Yunfei menjadi gelap saat mendengar ini, dan amarahnya melonjak, menyebabkan suhu di sekitarnya turun tiba-tiba. Ayo pergi sekarang, kata Ye Yunfei. Selama semua orang berada dalam jangkauan Kunpeng ini, tidak akan terjadi apa-apa. Ye Yunfei menjelaskan. Kemudian, Ye Yunfei melangkah keluar, dan memasuki lorong ruang waktu yang rusak di depannya. Gemuruh. Di saluran ruang waktu yang rusak ini, fragmen ruang waktu yang tak berujung menari dengan liar, dan waktu serta ruang di dalamnya terus berubah. Ayo ikuti Su Fei dengan cermat. Dengan kibasan lengan Nyonya Asgard, semua yang lain digulung, diikuti oleh Ye Yunfei dalam satu langkah, dan melakukan perjalanan ke ruang depan di bawah penutup binatang suci Kunpeng. Gemuruh. Setelah memasuki ruang angkasa, Kunpeng melepaskan energi ruang waktu yang mengepul dan hukum ruang waktu untuk melindungi semua orang. Ini adalah ruang dan waktu yang sangat kacau, dan badai ruang dan waktu yang dahsyat mengamuk dengan gila-gilaan, menderu, membuat orang gemetar ketakutan. Kekuatan jiwa dan energi ruang waktu Ye Yunfei dilepaskan, merasakan dan menganalisis bagian depan, menemukan arah yang benar, dan perlahan bergerak maju. Saluran waktu dan ruang yang stabil, ruang dan waktu tetap, dan arahnya juga tetap, tidak ada perbedaan dari dunia luar. Di saluran ruang waktu yang runtuh, waktu dan ruang telah tidak teratur, dan arahnya juga tidak teratur. Dalam lingkungan ruang waktu yang kacau ini, sangat sulit untuk menemukan arah yang benar. Diperlukan penelitian yang mendalam tentang waktu dan ruang pada waktu yang sama. Ye Yunfei ada di depan, terus menjelajah dan maju, dan semua orang mengikuti di belakang di bawah perlindungan Kunpeng. Pemuda ini benar-benar mengerikan, di atas energi ruang dan energi waktu, levelnya sangat tinggi, bahkan aku merasa malu pada diriku sendiri. Tuan Istana tidak bisa membantu tetapi berseru ketika dia melihat punggung Ye Yunfei. Bab 1779. Dalam ruang dan waktu yang kacau ini, ada banyak energi waktu dan energi ruang, jadi kita tidak bisa menyia-nyiakannya.
Merasakan lingkungan ruang dan waktu yang kacau di sekitarnya, Ye Yunfei berpikir dalam hati. Secara umum, jika ruang dan waktu runtuh, energi ruang dan energi waktu yang terkandung di dalamnya akan dilepaskan, sehingga banyak energi ruang dan energi waktu yang dapat diserap di lingkungan ini. Ada banyak orang kuat yang suka menemukan lingkungan ruang waktu yang kacau ini dan memasukinya untuk berlatih. Dengan pemikiran Ye Yunfei, Kunpeng meledak dengan kekuatan hisap yang kuat, dan mulai melahap energi ruang di ruang dan waktu yang kacau di sekitarnya. Dengan cara ini, Ye Yunfei menggunakan Kunpeng untuk melahap energi luar angkasa di sekitarnya, sambil merasakan arah dan terus bergerak maju. Saya tidak tahu sudah berapa lama. Semuanya, saya telah menemukan simpul luar angkasa yang menghubungkan Tianwaitian ke benua Hongmeng, yaitu pintu masuk dan keluar asli Tianwaitian. Kita bisa keluar. Petik 2. Yunfei tiba-tiba tersenyum, berkata kepada semua orang. Ketika semua orang mendengarnya, mereka semua mengangkat semangat mereka. Su Fei, di lingkungan ruang waktu yang kacau ini, bagaimana kamu mengetahui posisi asli dan arah saluran ruang waktu ini? Master Asgard bertanya dengan kaget. Meskipun saluran ruang waktu ini telah runtuh, masih ada beberapa sisa dari struktur aslinya. Saya menghitung posisi dan arah aslinya berdasarkan jejak yang ditinggalkan oleh saluran ruang waktu asli, kata Ye Yunfei. Aku tidak bisa mengetahuinya. Sepertinya ini dunia anak muda sekarang, dan tidak baik menjadi tua. Petik 2. Tuan Istana linglung sejenak, lalu menghela nafas. Namun, bagaimana dia tahu bahwa pemuda di depannya yang membuatnya kagum dulunya adalah seorang kaisar surgawi, dan levelnya jauh lebih tinggi darinya. Oke. Semuanya, kita bisa keluar sekarang. Pada saat ini, Ye Yunfei tiba-tiba berkata, gemuruh. Kunpeng mengepakkan sayapnya dengan keras, meniupkan badai energi yang dahsyat, membuat semua orang bergegas menuju ruang di depan. Semua orang hanya merasakan aliran turbulen yang mengerikan dari energi ruang angkasa yang datang. Boom! Sesaat kemudian, Kunpeng memimpin semua orang keluar dari ruang dan waktu yang kacau ini, dan kembali ke dunia luar. Semua orang melihat lebih dekat, dan melihat bahwa dataran tinggi yang kacau di balik langit ada di depan mereka. Di belakangnya ada gunung aneh dengan bagian atas yang ilusi dan transparan. Kami telah keluar dari luar langit. Kruer berseru kaget. Lihat, sepertinya seseorang telah keluar dari langit. Teriak seseorang dari kejauhan. Kemudian, sekelompok orang terus mengalir keluar, muncul ke segala arah, dan langsung mengepung Ye Yunfei dan kelompoknya. Tuan Istana, Nona, Kruer, kamu akhirnya keluar, bagus sekali. Sekelompok orang bergegas keluar dan mendatangi Tuan Istana, semuanya penuh kejutan. Ini adalah orang-orang dari Istana Panjang Umur. Sejak Tuan Istana masuk, mereka dengan cemas menunggu di luar. Tanpa diduga, Master Asgard akhirnya keluar sekarang. Su Fei juga keluar. Ayo, kelilingi dia dan jangan biarkan dia kabur. Pada saat ini, orang-orang kuat lainnya menemukan Ye Yunfei, jadi mereka mengepungnya satu demi satu, menghalangi mundurnya Ye Yunfei. Ye Yunfei tersenyum tipis, dan mengamati orang-orang kuat di sekitarnya dengan mata dingin. Mengetahui bahwa kekuatan besar ini telah mengirim sekelompok orang ke hutan belantara timur, Ye Yunfei secara alami tidak akan sopan kepada kekuatan besar ini. Ini adalah pertolongan Tuhan untuk istana umur panjang kita. Tuan Istana, kamu keluar dengan selamat. Pada saat ini, orang-orang istana umur panjang mengepung Tuan Istana, dan seorang tetua istana umur panjang berkata dengan penuh semangat. Master istana ini adalah salah satu master teratas di Tiongkok Tengah dan salah satu kekuatan tempur inti dari istana pertumbuhan. Jika sesuatu terjadi padanya, itu akan menjadi kerugian besar bagi istana panjang umur. Tidak, ini bukan bantuan dewa dari istana umur panjang, tetapi bantuan Su Fei. Jika bukan karena bantuan Su Fei, saya kira akan sulit bagi saya untuk keluar dari langit. Petik 2. Master Asgard menggelengkan kepalanya dan jawab, bantuan Su Fei. Orang-orang di Istana Panjang Umur sedikit bingung setelah mendengar kata-kata Tuan Istana. Ya, semuanya, Su Fei telah berbaik hati pada Istana Umur Panjang kita. Mulai sekarang, Istana Umur Panjang kita ada di pihak Su Fei. Kata Tuan Istana, Tuan Asgard, Anda sebaiknya berpikir dua kali. Sekarang semua kekuatan utama di negara ilahi dunia tengah menganggap Su Fei sebagai musuh mereka. Petik 2. Seorang tetua berkata kepada Tuan Istana melalui transmisi suara.
Istana panjang umur kami memiliki keluhan dan keluhan yang jelas, dan kami tidak akan berdiri di sisi mana karena kekuatan yang lebih kuat. Selain itu, dengan kekuatan istana umur panjang kami, bahkan jika semua kekuatan di Tiongkok Tengah dan Tiongkok melawan Su Fei, kami tidak akan takut. Tuan Istana menjawab, nadanya agak kasar. Ya, Tuan Istana. Penatua dapat mendengar bahwa Tuan Istana tidak senang, jadi dia dengan cepat menjawab. Su Fei, apakah kamu akhirnya berani keluar? Sebagai manusia, kamu telah berpaling ke klan iblis dan mengkhianati kami manusia. Setiap orang harus menghukummu. Kamu sekarang adalah musuh publik dari seluruh Tiongkok Tengah kita, dan bahkan seluruh benua Hongmeng. Sekarang, segera berlutut, bertobat atas kejahatanmu, dan biarkan kami menanganinya. Jika tidak, kamu akan mati tanpa tempat untuk menguburmu. Dan dikutuk dengan keras. Orang tua berbaju hitam memancarkan energi mayat yang kuat. Dia jelas seorang master di dunia mayat, dan dia memiliki kekuatan tahap awal membaca bintang. Hanya kamu, yang berani mengucapkan kata-kata liar dan membuatku berlutut. Ye Yunfei tiba-tiba melirik, menatap lelaki tua berbaju hitam itu. Ah, pria tua berbaju hitam itu tiba-tiba menjerit, dan jatuh ke belakang, mengeluarkan darah dari mulut dan hidungnya. Kekuatan Ye Yunfei saat ini berada pada tahap awal alam kesengsaraan hidup dengan peningkatan alam, tingkat kekuatan jiwa juga telah meningkat pesat. Pedang jiwa surgawi dan teknik rahasia garis jiwa boneka yang ditampilkan sama sekali bukan sesuatu yang bisa ditanggung oleh lelaki tua berpakaian hitam itu. Ini sangat kuat. Melihat pemandangan ini, orang lain merasa merinding. Hanya dengan mengandalkan kekuatan jiwa dan seni bela diri, seseorang dapat melukai master tingkat bintang. Kekuatan tempur seperti itu agak menakutkan. Semuanya, tolong dengarkan aku. Su Fei tidak berlindung dengan iblis. Sebaliknya, dia membunuh banyak iblis dan sejumlah besar iblis. Selain itu, Su Fei juga menghancurkan altar teleportasi yang menghubungkan langit luar dan dunia iblis di masa depan. Akan sulit bagi iblis untuk memasuki Tianwaitian, dan Su Fei membantu benua Hongmeng kita menghilangkan bahaya besar yang tersembunyi. Omong-omong, Su Fei adalah pahlawan kita di benua Hongmeng. Tuan Istana maju selangkah dan berkata dengan keras. Semua orang terkejut ketika mereka mendengar apa yang dikatakan Tuan Istana. Tuan Pan, apakah Anda mengatakan bahwa ada altar teleportasi yang menghubungkan Tianwaitian dan alam iblis di Tianwaitian, yang dihancurkan oleh Su Fei? Lalu, apakah sekarang ada setan di Tianwaitian? Seorang lelaki tua bertanya ke istana. Betul, setan-setan di Tianwaitian itu diteleportasi dari dunia iblis. Untungnya, Su Fei menemukan altar teleportasi dan menghancurkannya. Kalau tidak, jika iblis tertarik dengan benua Hongmeng kita dan mengirim pasukan untuk menyerang benua Hongmeng kita, semua orang bisa membayangkan berapa banyak bencana yang akan dialami oleh benua Hongmeng kita. Benua Hongmeng kita pasti tidak akan menjadi lawan dari ras iblis. Tentu saja, bahaya tersembunyi dari ras iblis telah dihilangkan oleh Su Fei. Petik 2. Tuan Istana mengangguk dan berkata. Orang-orang dari semua kekuatan utama di sekitar mendengar kata-kata Tuan Istana, dan mereka diam-diam terkejut. Jika benar-benar ada altar teleportasi di Tianwaitian yang dapat terhubung ke dunia iblis, itu memang akan menjadi bahaya tersembunyi yang sangat besar bagi makhluk di benua Hongmeng. Huff, Tuan Istana Pan, saya pikir Anda ditipu oleh pencuri kecil ini, Su Fei. Apakah Anda melihat Su Fei membunuh Raja Iblis dan orang-orang ras iblis dengan mata kepala sendiri? Apakah Anda melihatnya menghancurkan altar teleportasi? Tiba-tiba, seorang pria dengan wajah muram pria tua brutal berbaju hitam itu mendengus dingin. Pria tua berpakaian hitam ini juga seorang master di dunia mayat, seorang master di tahap tengah dunia membaca bintang. Aku tidak melihatnya dengan mataku sendiri, tapi Juner dan Ruer sama-sama melihatnya dengan mata kepala sendiri. Tuan Istana menjawab dengan jujur. Melihat adalah percaya, pencuri kecil Su Fei ini sangat licik, wanita tertua pasti telah ditipu olehnya. Kita semua telah melihat dengan mata kepala sendiri bahwa pencuri kecil ini, Su Fei, bergaul dengan anggota klan iblis di langit, sama sekali tidak ada kesalahan. Hadirin sekalian, saya mengusulkan untuk menjatuhkan pencuri kecil Su Fei terlebih dahulu, lalu perlahan-lahan menyiksanya. Petik 2. Pria tua berbaju hitam itu berkata sambil mencibir. Bab 1780. Sementara lelaki tua berbaju hitam itu berbicara, dia menatap Ye Yunfei, ingin membuat ancaman lain. Pada saat ini,
Ye Yunfei tiba-tiba menggunakan teknik teleportasi luar angkasa dan bergegas ke arahnya. Dengan peningkatan terus-menerus dari tingkat energi ruang, kekuatan teknik teleportasi ruang Ye Yunfei bahkan lebih mencengangkan sebelum lelaki tua berbaju hitam itu bisa bereaksi. Ye Yunfei sudah berdiri di depannya, meninju wajahnya, kepalanya ditiup untuk meledak, meneteskan jus. Bahkan jika aku bergaul dengan iblis, apa yang kamu lakukan padaku? Apa yang kamu lakukan? Ye Yunfei mencibir. Berhenti bicara omong kosong, siapapun yang ingin bertarung, gulung saja dan mati. Ye Yunfei melirik perlahan dan berkata dengan ringan. Meski dikelilingi oleh sejumlah besar master dari semua kekuatan besar, Ye Yunfei terlihat tenang dan mendominasi, dengan sedikit rasa jijik di wajahnya. Tiba-tiba, ada keheningan yang mematikan di sekitar, dan semua orang sangat terkejut. Membunuh master tingkat bintang tingkat menengah dengan satu pukulan, itu tidak bisa dipercaya. Tidak mungkin, jadi penguasa alam bintang sangat lemah. Banyak murid yang kuat tidak dapat menahan diri untuk berpikir di dalam hati mereka. Karena tadi mereka melihat Ye Yunfei melangkah maju, lalu meninju pria tua berbaju hitam itu terlalu mudah. Hanya para master itu yang mengerti betapa menakutkannya kekuatan tempur yang diwakili oleh langkah dan pukulan Ye Yunfei. Ternyata kekuatan tempurnya telah mencapai level ini, tidak heran dia berani keluar dari langit di luar langit. Pemilik istana panjang umur berpikir dalam hati. Pencuri kecil Su Fei, kamu kejam dan haus darah, dan kamu telah membunuh begitu banyak orang di dunia mayat kita. Hari ini adalah waktu kematianmu. Seorang penguasa dunia mayat keluar, menunjuk Ye Yunfei dan mengutuk dengan marah. Haha, Anda orang-orang di dunia mayat malu mengatakan bahwa saya haus darah dan tidak bersalah. Semua orang di dunia tahu bahwa untuk mengumpulkan mayat, dunia mayat Anda telah membantai banyak makhluk tak berdosa. Dibandingkan dengan dunia mayat Anda, saya benar-benar tidak berani menjadi dao polos yang haus darah, kata ini ya. Mendengar apa yang dikatakan lelaki tua berbaju hitam, Ye Yunfei tidak bisa menahan tawa ke langit, dan berkata dengan keras. Orang-orang di sekitar tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangguk diam-diam setelah mendengar apa yang dikatakan Ye Yunfei. Untuk mengumpulkan sumber mayat, orang-orang di dunia mayat mengirim pasukan sepanjang tahun untuk membantai beberapa anak kecil yang lemah. Diketahui bahwa dunia atau pasukan kecil telah membunuh banyak makhluk tak berdosa. Namun, dunia mayat sangat kuat, dan dikatakan bahwa di balik dunia mayat adalah dunia bawah, jadi tidak ada kekuatan atau penguasa yang berani bertanya untuk apa dunia mayat itu. Su Fei, tidak peduli seberapa banyak kamu berdebat, kamu akan mati hari ini. Semuanya, saya sarankan tidak perlu membicarakan moralitas dengan pencuri kecil ini, ayo pergi bersama. Jika Anda tidak membunuhnya, Anda hanya akan membuat dunia menertawakan ketidakmampuan sekte besar di Tiongkok. Petik 2, penguasa dunia mayat mendengus dan berkata, Oke, mari lakukan bersama. Mari kita bunuh pengkhianat ini bersama-sama. Petik 2, yang lain mengangguk, dan banyak master melangkah maju dan mendekati Ye Yunfei. Kami akan bertarung berdampingan dengan Su Fei. Petik 2, master istana berkata dengan suara yang dalam, dan berdiri di samping Ye Yunfei bersama orang-orang dari istana panjang umur. Tuan Istana Pan, apakah istana panjang umur Anda benar-benar akan membantu pencuri kecil Su Fei? Sekarang Su Fei adalah musuh bersama dari seluruh negara ilahi Middle Earth kita, Anda istana panjang umur. Sebaiknya tidak membantu para pelaku kejahatan. Jika tidak, lakukan dengan risiko Anda sendiri. Petik 2, seorang pria bertopeng berteriak dengan suara yang dalam. Dia adalah eksekutif tingkat tinggi makam Tianyu. Su Fei adalah dermawan saya. Istana umur panjang kami memiliki keluhan dan keluhan yang jelas, jadi kami tentu saja ingin membantu Su Fei. Adapun konsekuensinya, itu tergantung pada apakah makam Tianyu Anda memiliki kemampuan untuk membuat istana umur panjang kami membayar harganya. Pemilik istana berkata dengan dingin, terlihat sangat keras kepala. Oke, jika ini masalahnya, mari kita bunuh bahkan orang-orang di istana panjang umur. Ketika saatnya tiba, kita akan membagi kekayaan dan wilayah istana panjang umur bersama-sama. Seorang penguasa dunia mayat berkata dengan suara yang dalam. Haha, baiklah, biarkan aku melihat bagaimana dunia mayatmu membagi kekayaan dan wilayah istana umur panjang kita. Pemilik istana umur panjang tertawa marah. Palace Master Pan, karena kamu harus membantu Su Fei, maka kami tidak punya pilihan selain bersikap kasar.
5 pria tua muncul dan mengelilingi Palace Master dengan samar. Kelimanya adalah, Tuan Istana, terima kasih atas kebaikan Anda. Hanya saja saya tidak perlu bantuan untuk menangani karakter ini. Karena kekuatan utama di dunia tengah China menentang saya, hari ini saya akan membiarkan semua orang di dunia tengah China tahu, aku tidak mudah dipusingkan. Ye Yunfei berkata dengan dingin. Dengan tingkat kekuatan spiritual saya saat ini, saya awalnya dapat menampilkan visi meminjam tinju 9 pemakaman. Cobalah, pikir Ye Yunfei pada dirinya sendiri. Meminjam pemakaman 9 langit adalah latihan yang sangat cerdas. Secara umum, tidak peduli latihan bagus mana yang telah dikembangkan hingga tingkat tertentu, itu akan melahirkan penglihatan. Seolah-olah setiap lapisan 9 yang Jing akan melahirkan sebuah visi. Meminjam pemakaman 9 langit secara alami sama. 9 langkah mengejar jiwa. Ye Yunfei berteriak ringan, lalu melangkah keluar. Ledakan, mengikuti jejak Ye Yunfei, dunia tiba-tiba menjadi sunyi, dan semua energi dan hukum berkumpul secara diam-diam ke arah kaki Ye Yunfei. Itu awalnya di ketinggian, tapi langkah kaki Ye Yunfei sepertinya mendarat di bumi yang tebal. Seluruh langit bergetar hebat, dan terdengar suara keras seperti drum yang dipukul. Berikutnya, boom, Ye Yunfei mengambil sisa 8 langkah berturut-turut. Kecepatannya luar biasa cepat, 8 langkah terdengar berturut-turut. Setiap langkah membuat dunia bergetar hebat, dan pada saat yang sama, hati semua orang di sekitar tidak bisa membantu tetapi mengikuti Ye Yunfei. Suara langkah kaki melonjak, dan seluruh tubuh menjadi lemah. Tubuh jiwa di laut jiwa sepertinya dipanggil oleh semacam panggilan, seolah-olah hendak keluar dari tubuh. Kebanyakan dari mereka gemetar, tungkai dan kaki mereka lemah, dan wajah mereka pucat. Memanggil. Setelah langkah ke-9, sosok hantu Ye Yunfei muncul di depan seorang pria bertopeng. Ini adalah penguasa makam Tianyu. Su Fei, kamu mencari kematian. Tuan makam Tianyu terkejut dan marah, menikam dengan pedang panjang di tangannya, dan mundur dengan keras pada saat yang bersamaan. Boom! Setelah Ye Yunfei berjalan 9 langkah, kekuatan tinju pemakaman 9 langit telah terakumulasi ke kondisi terkuat. Dengan satu pukulan, tanda kepalan besar muncul, menghancurkan penguasa makam Tianyu dengan kekuatan penghancur. Tekan lebih, dentang, pedang panjang master makam Tianyu ini langsung dihancurkan oleh tinju, dan kemudian tubuhnya juga terkena tinju, meledak seketika. Lonjakan lain, melihat pemandangan ini, semua orang merasa menggigil di hati mereka. Semuanya, jangan menunggu lebih lama lagi, mari kita lakukan bersama. Seorang lelaki tua berbaju abu-abu berkata dengan suara berat dengan ketakutan di wajahnya. Ledakan, satu persatu, penguasa alam bintang melangkah maju, atau mengorbankan senjata sihir mereka, atau melakukan berbagai gerakan pengetahuan. Tiba-tiba, semua jenis energi menakutkan memenuhi dunia, seperti akhir dunia. Bagus bagimu untuk pergi bersama, agar tidak membuang waktuku, kata Ye Yunfei sambil mencibir. Boom! 6 bola cahaya emas keluar dari dantian Ye Yunfei pada saat yang sama, melonjak, dan berputar bola balik ke arah tertentu di langit yang tinggi, memancarkan cahaya keemasan yang perkasa, benar-benar mewarnai seluruh dunia. Pada saat ini, seluruh dunia sepertinya terbuat dari emas. 6 reinkarnasi matahari. Segera setelah reinkarnasi dari 6 matahari keluar, Master Negara Bintang di sekitarnya merasakan tubuh mereka tenggelam, seolah-olah gunung yang tak terlihat menekan tubuh mereka, dan energi di tubuh mereka terus menghilang. Bahkan Raja Iblis itu akan merasa tidak berdaya di hadapan reinkarnasi 6 matahari, belum lagi manusia yang menguasai dunia bintang ini. Boom! Ye Yunfei mengambil 9 langkah lagi untuk mengejar jiwa, dan setiap kali dia mengambilnya, hati semua orang bergetar hebat. Engah! Setiap kali Ye Yunfei mengambil langkah, dia datang ke depan master tingkat bintang dan memukulinya sampai mati dengan satu pukulan. Setelah mengambil 9 langkah berturut-turut, Ye Yunfei membunuh 9 penguasa negara berbintang berturut-turut. Pemaksaan reinkarnasi 6 matahari, ditambah dengan pemaksaan jiwa pengejar 9 langkah, membuat para penguasa dunia bintang ini sama sekali tidak berdaya untuk melawan. Terlebih lagi, kekuatan Ye Yunfei saat ini berada pada tahap awal dari kondisi perampokan, dan kekuatan-kekuatan spiritual di tubuhnya hanya lebih kuat dari para penguasa dunia bintang ini. Sangat mudah untuk berurusan dengan para penguasa dunia bintang ini. Terlalu kuat, banyak orang ketakutan. Semuanya, ayo serang pada saat yang sama, jangan biarkan dia mengalahkan satu sama lain.
Teriak seorang master di dunia mayat. Mati, Ye Yunfei berteriak keras. Booming, roda totem 9 istana naik dari belakang, dan Anda dapat melihat naga hijau terbang melintasi langit. Harimau putih menggoyangkan tubuhnya, burung merah melonjak, Xuan Wu mengaum, dan Kunpeng melebarkan sayapnya. Kesembilan, binatang ilahi masing-masing menunjukkan bentuk yang berbeda, melepaskan nafas energi terkuat. Ye Yunfei dan binatang berkepala 9 itu bergegas keluar pada saat bersamaan. Ye Yunfei mengambil 9 langkah berturut-turut lagi, kecepatannya luar biasa cepat, 1 langkah dengan 1 pukulan membunuh 1 orang. 9 dewa juga membunuh 1 orang masing-masing dalam waktu singkat. Dalam waktu singkat, 18 penguasa dunia bintang terbunuh berturut-turut. Selain keduanya barusan, Ye Yunfei telah membunuh 20 penguasa dunia bintang di depan umum. Melihat pemandangan ini, semua orang di sekitar tersentak dan tercengang. Di depan Ye, Master Nian Xinjing rapuh seperti mainan, mudah robek berkeping-keping. Serangkaian mata ngeri menatap Ye Yunfei. Dada, banyak orang memandang Ye Yunfei yang berdiri di udara, dikelilingi oleh 9 binatang dewa dan 6 bola raksasa emas, ditutupi dengan cahaya kemasan cemerlang seolah dituangkan dengan emas, dan gigi mereka bergemeretak ketakutan. 20 master dunia bintang. Semuanya terbunuh dalam sekejap, dan semuanya adalah pembunuhan instan. Ini mengerikan. Bersambung.